tumbennya kita makasan ini. Iya, kita udah lama nggak ketemu ya Bu Purwa. Saya pengen ngobrol nih Bu Purwa. Aku ada masalah. Ya ampun, kasihan banget. Yuk kita sama-sama. Sekarang ngajar kelas berapa Bu Purwa? Sekarang saya masih di kelas 6. Saya tahun ini ngajar di kelas 5, kemarin kelas 3. Murid yang sangat Alhamdulillah, kalau kelas ini pernah saya pegang waktu di kelas 3-nya, jadi sudah sedikit paham. latar belakangnya Sebagainya juga saya udah alhamdulillah udah sedikit paham. Hidup sana yuk. Bu Tari, ya tadi katanya ada yang mau diobrolin. Apa nih? Iya gini Bu Purwa, saya mau cerita. Saya ini ingin merancang pembelajaran PJBL untuk kelas 5 saya. Menarik sekali ya Bu ya. PJBL. Ya, harapan Ibu nih dari PJBL itu apa sih? Yang saya harapkan itu saya ingin anak-anak saya itu kreatif dan menghasilkan sesuatu barang yang nyata untuk sebagai hasil belajarnya dia. Terus ada nggak sih harapan Bu Tari ini untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya bagi yang berdampak bagi anak muridnya Bu Tari itu apa sih? Iya, jangka panjangnya tuh saya ingin anak-anak saya itu bisa lebih kreatif dan mereka itu peduli terhadap lingkungannya. Itu menarik sekali ya idenya program Bu Tari yang akan dikemas dalam pembelajaran itu ya. Iya, begitu Bu. Bu Tari, itu sudah bagus banget ya idenya Bu Tari itu ingin menerapkan PJBL dalam pembelajaran. Lalu apa sih yang sudah Bu Tari miliki untuk mendukung pembelajaran PJBL di kelasnya Bu Tari ini? Gini Bu, saya udah punya CP dari kurikulum yang ada, yaitu tentang keseimbangan lingkungan, keseimbangan ekosistem gitu Bu. Oke, itu menarik sekali sih ya. Jadi kan relate dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa sih kekuatan yang dimiliki oleh siswanya Bu Tari ini yang supaya mendukung PJBL di kelas ini? Anak-anak saya yang sekarang itu super aktif nih, mereka itu suka kerja kelompok, mereka suka bikin-bikin sesuatu barang dari barang bekas gitu Bu. Jadi memang kekuatannya itu di siswanya itu memang senang bekerja dalam kelompok, terus juga suka buat prakarya gitu ya. Itu udah keren, itu udah modal awal sebenarnya ya, udah kelebihan yang dimiliki oleh kelasnya Bu Tari. Terus ada nggak sih tantangan atau hambatan yang bisa mempengaruhi nanti terlaksananya PJBL di kelasnya Bu Tari? Ya, yang jadi tantangan saya itu langkah-langkah untuk pelaksanaan pembelajaran PJBL itu sendiri Bu. Oke, jadi itu yang menjadi masalahnya ya Bu Tari. Bu Tari, mari kita pikirkan nih langkah nyatanya untuk mewujudkan PJBL tadi. Bu Tari sudah kira-kira apa nih untuk menerapkan PJBL tadi? Jadi saya punya ide itu anak-anak buat satu poster kampanye tentang kebersihan lingkungan dan juga membuat produk tempat sampah dari galon bekas Bu. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali, menarik. Tapi dari dua itu Bu Tari mau mengkhususkan kemana sih? Saya lebih condong ke membuat tempat sampah dari galon bekas, karena kita tahu ya galon bekas itu sekarang banyak sekali dan susah kan diuraikan. Jadi saya memilih untuk membuat tempat sampah dari galon bekas, nanti dibuat semenarik mungkin. Lalu bagaimana nih cara untuk mewujudkan sampai si anak ini bisa menghasilkan produk berupa tempat sampah itu? Langkah awalnya seperti apa dulu nih yang akan dilakukan oleh siswanya Bu Tari? Oke, langkah awalnya kan kita akan mengobservasi nih lingkungan sekolah, bagaimana ada sampah nggak di lingkungan sekolah, terus mereka tanya jawab kepada petugas kebersihan yang ada di sekolah, juga ibu kantin gitu, nanti dari situ disimpulkan. Wah, itu sudah langkah yang bagus ya menurut saya ya.
Kemudian setelah itu apa lagi Bu Tari? Lalu setelah itu anak-anak akan kembali ke kelompoknya, mereka berdiskusi hasil dari pengamatan tadi apa mereka simpulkan. Lalu selanjutnya yaitu mereka membuat desain dari tempat sampah, lalu mereka setelah membuat desain, mereka membuat secara berkelompok, dan yang terakhir itu mereka presentasi. Oke, itu menurut saya tahapannya sudah sangat terstruktur sekali ya Bu Tari ya. Jadi kira-kira nih ya, untuk melaksanakan sampai ke tahap si anak itu membuat produk itu ada berapa pertemuan yang akan Bu Tari rencanakan? Saya berpikir itu 3-4 pertemuan. Wow, Kira-kira cukup ya? kalau menurut saya sih cukup ya. Bu Tari, tadi kan Bu Tari bilang 3-4 pertemuan ya untuk menyelesaikan ini, proyek ini gitu. Langkah pertama apa yang akan Bu Tari lakukan untuk terciptanya PJBL di kelasnya Bu Tari ya? Saya yang pertama akan menyusun RPP. Saya akan membuat RPP dengan langkah sesuai dengan sitak PJBL. Oke, itu langkah yang sangat baik sekali. Kira-kira apa yang bisa membantu Bu Tari untuk membuat RPP itu sampai selesai? Saya pastinya akan meluangkan waktu setelah selesai mengajar jam 12 sampai jam 3. Itu waktu luang saya akan membuat RPP dan juga berdiskusi dengan rekan sejawat. Oke, kira-kira kapan selesai nih RPP-nya? Saya pikir 2 hari ke depan bisa selesai. Baik. Jadi konsistensi ya terhadap waktu selesainya pembuatan RPP ini. Nanti mungkin kita akan review lagi ya. Baik. Kalau misalkan minggu depan kita ketemu lagi gimana Bu Tari? Siap. Oke ya? Oke. Nanti kita akan review ya. Hasil atau kita diskusi lagi RPP-nya PJBL Bu Tari ini sudah oke atau belum. Semangat ya Bu Tari ya. Semangat. Saya yakin atas bantuan Ibu Purwa. Sama-sama. Semoga pembelajaran berjalan dengan lancar. Amin. Saya yakin dengan PJBL ini nih siswanya Bu Tari itu akan semangat belajar. Oke Bu Tari, ini saya dapat WA dari orang tua murid nih. Saya mau ada ini dulu konsultasi sama mereka, mau konsultasi sama saya. Oke, izin ya Bu Tari ya. Terima kasih Bu Purwa. Oke, Sampai sama-sama. jumpa minggu depan. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas mau disiapkan dulu untuk persiapan kita pada hari ini. Oke, siap. Untuk semuanya duduk rapi. Siap. Berdoa dimulai. Terima kasih kedua kelas yang sudah menyiapkan. Sebelum kita mulai, saya mau cek semangatnya dulu. Semangat pagi! Semangat pagi-pagi! Oke, gitu lah. Kalau pagi-pagi aja belum semangat, gimana kita mau belajar semangat ya? Oke, hari ini saya mau resepsi dulu. Hari ini ada tidak hadir temannya? Ada. Budena. Nama itu. Oke, baiklah. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa sih? Main layangan, Pak. Main layangan. Dua, saling dua. Enggak ya? Enggak. Masa main layangan dua kan ya? Susah ya? Iya, boleh sih main layangan, tapi hati-hati. Kita kena gelas aja, biasanya pada sobek kan. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Pertama, kalau saya bilang reduce, program sampah. Reduce, pagi-pagi. Reuse, pakai lagi. Recycle, daur ulang. Oke, bagus. Apa lagi? Styrofoam, Pak. Styrofoam. Oke, apa lagi macam-macam sampah tadi? Daun kering. Daun kering. Oke, termasuk sampah ya. Oke, sekarang tahu apa artinya sampah itu? Siti, sampah itu sesuatu yang sudah nggak dipakai lagi sama kita. Yes, right, betul. Ya, kita balik kelas dulu.
cukupkan dulu ya. Jadi kita lanjutkan terus selanjutnya. Kita akan buat project. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, di pertemuan sebelumnya kan sudah ini ya kita bahas tentang sampah. Kemudian kita akan buat project. Apa tuh projectnya? Nggak apa ya? Kita akan buat poster. Ya. Sebelumnya kalian akan duduk berkelompok ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Oke? Oke. Ya. Kemudian nanti kalian akan membuat poster bagaimana sih pembuatan ya? Nanti akan saya sampaikan beberapa langkah-langkahnya. Seperti itu ya. Untuk pertemuan ini cukup dulu. Nanti akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dong, tadi apa saja yang sudah kalian amati atau observasi? Siapa yang mau menyampaikan? Kasih observasi. Silakan, Dina. Iya, Dina. Dari kelompok kami tadi menemukan banyak sampah di selokan, Pak. Oh, bisa? Iya. Kenapa? Sumber, Pak. Sumber. Gak ada yang buat kami itu kesini. Cuma dari itu. Kalian kan tadi ngambil dari Bersih-bersih, Pak. Nah itu tujuannya dari cuma dia tadi bersihkan. Oke, sekali lagi terima kasih. Ya Pak, banyak sampah di kolong meja. Dulu latihan. Yang mana gimana yang mana? Tadi kita ke daerah kantin Ya. dan memang ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya Pak masyarakat. Kemudian? 1, 2 sampah. Banyak sampah apa? Sampah bekas ciki, Ciki? bekas Oh, plastik-plastik berarti ya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita akan buat kelompok dan diskusi terkait pembuatan poster dan juga tadi sebelumnya sudah saya sampaikan terkait ini ya, temanya tentang sampah. Silakan kalian sudah juga berkelompok ya. Iya. Saya beri waktu 1 menit. Silakan kalian buat desainnya dan dibuat semenarik mungkin posternya. Sambil saya dampingi, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ayo kumpulin sampah. awan-awan gitu nggak? Boleh, mau langit juga nggak apa-apa. Buru-burunya, Pak. Boleh. Harus Diwarnain ya, Pak. boleh. Pak, diwarnain nggak, Pak? Bisa. Boleh. Kan boleh Gambar, diwarnain, berwarna. ya? Ya. Boleh diwarnain. Oke, selamat pagi. Sedang semangat. Kayaknya nggak semangat ya. Capek. Balik tiga kali. Oke, hari ini kita akan melanjutkan dengan sebelumnya. Posternya sudah disusun ya? Oleh karena itu saya mau undi kelompok 1, 2, atau 3 duanya yang maju. Ya. Jadi saya. Oh iya ya. Iya. 1, 2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster yang telah kami buat ya teman-teman. Silakan akan dijelaskan oleh Dino. Poster tentang sampah. Buanglah sampah pada teman-teman. Harusnya di tempatnya. Hijau, kuning, dan merah. Ini terbuat dari sampah yang didaur ulang. Iya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kita cukupkan untuk presentasinya. Sebelum saya akhiri, ya. Dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kali ini, ada yang ingin menyimpulkan apa sih? Kita belajar apa? Jangan nggak tahu nih. Pertemuan awal sampai nggak tahu tuh belajar apa? Ya, ngapain aja ya? Kan hari ini. Ya, Pak, kita tidak boleh membuang sampah di sembarangan. Di tempat Gitu ya, gitu ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita sama-sama komitmen untuk membuat sampah tempatnya dan juga kalau ada teman kita ataupun seorang yang buang sampah sembarangan
tadi juga sih ya. Kalau enggak, tolonglah. Ya, semoga itu bisa bermanfaat khususnya buat kalian dan juga saya. Mulai dari ini, saya akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebih saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Purwa. Oke, Bu Tari, kita ketemu lagi nih ya setelah kemarin Bu Tari sudah membuat perencanaan, kemudian sudah melaksanakan PJBL di kelasnya. Sekarang saya mau tanya nih sama Bu Tari, sejauh mana sih PJBL itu berhasil diterapkan di kelasnya Bu Tari? Alhamdulillah Bu Purwa, dari rencana yang kemarin saya buat, alhamdulillah semuanya hampir semuanya tercapai. Anak-anak kreatif, antusias dalam membuat tempat sampah. Tempat sampahnya didesain, digambar, diwarnai dengan sangat menarik. Oke, jadi benar-benar harapannya sesuai sama yang sudah ditetapkan ya sama Bu Tari ya. Oke, kemudian gimana sih perasaannya Bu Tari setelah melihat hasil karyanya siswa-siswanya Bu Tari ini? Perasaan saya sangat senang ya Bu Purwa, tentunya saya sangat bangga kepada anak-anak. Ternyata mereka bisa, mereka di luar prediksi saya, mereka lebih dapat menuangkan ide-ide lebih kreatif lagi dalam membuat si tempat sampah itu. Ada yang diberi tulisan jagalah lingkungan, masukkan sampah di tempatnya gitu-gitu. Jadi benar-benar dikembangkan lagi ya Iya, sama siswa-siswanya ya. Jadi Bu Tari kasih instruksi, mereka mengembangkan, itu udah keren banget. Ya, baik Bu Tari, mari kita identifikasi lebih dalam lagi ya. Menurut Bu Tari, sisi positifnya atau kelebihan Bu Tari melaksanakan PJBL ini apa saja sih? Iya, pembelajaran PJBL yang saya sampaikan kemarin, sisi positifnya ada banyak. Yang pertama, anak-anak terlihat kompak dalam berdiskusi, dalam bekerja kelompok. Lalu mereka ketika membuat karya itu sangat kreatif. Wah, keren banget. Itu kan dari sisi positifnya ya. Ada nggak sih tantangan atau yang kira-kira harus diperbaiki sama Bu Tari atau dari anak-anaknya itu kira-kira apa? Ada Bu Purwa, itu ketika mereka bekerja kelompok ada aja anak yang gak fokus, ada yang mainan sendiri, larian ke sana kemari, terus juga ada ketika mengerjakan itu kan di chatnya buat mainan kemana-mana gitu. Jadi tantangannya memang juga manajemen waktu. Ketika akan presentasi itu waktunya habis, jadi ada beberapa kelompok yang belum presentasi. Jadi dari sisi kekurangannya ada, sisi tantangannya juga ada ya, sisi positifnya juga banyak ya yang muncul ya, diantaranya tadi misalnya kreativitasnya lebih tinggi, terus kerja sama timnya juga kompak gitu. Tapi di samping itu juga ada kelemahannya atau kekurangannya atau tantangannya ya. Iya, berdiantaranya kurangnya manajemen waktu, ketika presentasi waktunya kurang, terus sama juga fokus siswa yang perlu ditingkatkan lagi gitu ya Bu Tari ya. Dari refleksi ini nih, kira-kira langkah konkret apa yang akan Bu Tari lakukan untuk melakukan PJBL atau proyek berikutnya? Dari refleksi ini saya sebagai catatan, saya nanti masukkan di catatan buku. Nah, untuk rancangan PJBL selanjutnya nanti saya akan ambil tema pola hidup sehat. Nah, nantinya saya akan mengajak guru olahraga untuk bersama dengan saya membersamai anak-anak untuk belajar bagaimana pola hidup sehat. Keren sekali nih. Jadi ide selanjutnya dari Bu Tari itu adalah ingin dengan temanya perilaku hidup bersih dan sehat tadi ya, dengan mengajak kolaborasi guru olahraga juga ya. Nah, kira-kira kapan nih waktu yang akan Bu Tari rencanakan? Ya, untuk biar lebih matang lagi mungkin 1 bulan ke depan Bu, karena kemarin sudah membuat proyek supaya ada jeda anak-anak biar tidak bosan, jadi 1 bulan saya akan rencanakan.
Oke, jadi biar ada gregetnya juga ya. Iya, betul. Berarti kita ketemu lagi 1 bulan ke depan ya untuk melihat progres proyek berikutnya yang akan Iya. Bu Tari dan rekan kerjanya berkolaborasi ini ya. Wah, saya tidak sabar lagi nih Iya, kayaknya akan baik. bertemu dengan Bu Tari lagi ya Iya, bulan betul, depan betul, ya. betul. Terima kasih, semoga di bulan depan kita bertemu lagi. Iya, oke, mudah-mudahan dengan PJBL ini siswanya Bu Tari tambah semangat lagi Ya, semoga Bu, belajarnya. dari pengalaman yang lalu kita jadikan ini pelajaran, jadi besok lebih bagus lagi. Ya, Bu Tari, kalau misalkan Bu Tari diberi kesempatan lagi nih untuk melakukan proyek yang serupa, apa yang akan Bu Tari perbaiki? Dari sisi waktu ya Bu, saya akan memberi waktu satu tambahan lagi. Kan tadi ada presentasi yang kelompok yang belum maju, jadi saya akan menambah 1 pertemuan lagi untuk presentasi. Juga saya akan membagi tugas-tugas secara jelas, jadi nggak ada anak-anak yang tidak fokus, anak-anak yang lari-larian, jadi lebih mereka bisa lebih fokus. Ya, itu ide yang sangat baik sekali gitu ya. Kemudian ada nggak sih kemungkinan yang bisa Bu Tari kembangkan lagi untuk tugas yang diberikan, proyek yang diberikan kepada anak-anak nih yang lebih berdampak kepada kehidupannya sehari-hari gitu? Ya, yang saya pikirkan ya ada ide mereka akan membuat satu vlog. Nah, vlog tentang kampanye tentang kebersihan. Bagaimana mereka menjaga lingkungan, nanti mereka upload di YouTube masing-masing nih anak. Sekarang kan pasti punya channel YouTube masing-masing. Nah, bisa diupload di situ, nanti bisa ditandai ke YouTube sekolah atau kita programkan. Oke, keren sekali nih. Terima kasih